video berikut ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara cek di bagian kaki-kaki all new Pajero Sport Dakar 2016 turbo diesel. Oke. Yang pertama, sebelumnya kita lihat dulu, langsung aja kita lihat dulu piringan cakramnya. Oke. Dia apakah masih mulus, apakah sudah kena gesekan kampasnya atau belum. Oke. Coba Helloworks lihat ke depan lebih jelas bahwa di sini ada sistem pengereman brakingnya itu cakram. Nah, kemudian di sini ada piringannya. Jadi yang dipegang langsung sama cakramnya ini. Oke. Kita pegang bagian pinggir. Nah, kemudian kita raba halus apa tidak, atau rata tidak atau tidaknya dari permukaan pinggir ke tengah di sini. Kalau dia dari sini, dari tengah sampai ke pinggir itu rata, tidak ada tidak ada lekuan, itu brakingnya bekerja dengan baik. Oke, karena nanti akan pengaruhnya ketika di kecepatan tinggi, kemudian kita ngerem, itu efeknya di situ. Ketika piringan ini terkikis, nah, maka dia akan sedikit goyang untuk pengerimannya. Oke, seperti itu. Itu harus dicek, Helloworks. Penting untuk di bagian kaki-kaki. Nah, untuk getaran di kaki-kaki itu nanti setelah ini kita akan cek. Nah, berikutnya kita cek dulu piringan yang berikutnya di belakang, karena semua harus kita cek dengan sistem seperti tadi. Oke, coba kita pindah ke ban yang belakang. Di all new Pajero Sport Dakar itu sudah jelas digunakan semua menggunakan ring cakram. Oke. Nah, seperti di depan tadi kita cek juga piringannya, karena di belakang juga menggunakan rem cakram. Kita pegang aja dari sisi paling pinggir sampai ke tengah. Kalau dia rata, berarti benar-benar masih bagus, masih normal misalnya. Oke. Kita beralih ke yang depan bagian kanan. Jangan sampai lupa, karena dari 4 sisi ban itu pastikan semuanya itu piringannya itu harus rata. Itu benar-benar diperhatikan, karena ini urgent. Karena untuk di kecepatan tinggi atau misalnya di jalan tol itu sangat penting. Ketika kita braking, dia tidak goyang. Oke, itu perlu diingat, Helloworks. Itu sangat penting sekali. Di sisi kanan depan, seperti tadi, cara ngecek kan gampang sekali. Oke, kita cek, kita pegang aja sisi pinggir rata sampai ke tengah, dia masih rata. Ini masih bagus juga. Oke, kemudian pindah ke belakang, sama seperti cara ngecek yang depan. Oke, ini 4 unit cakramnya itu masih sangat bagus, jadi piringannya pun masih tebal, dia tidak termakan sama kampas remnya. Jadi setelan kerapatan cakram yang menggenggam piringannya itu sudah sangat bagus. Oke, dari setelannya. Oke. Dan untuk kaki-kakinya, kita cek kaki-kakinya itu nanti kita langsung test drive aja. Oke, jadi nanti akan terasa getaran di kaki-kaki yang kiri atau di depan. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cek, misalnya kaki-kaki yang sebelah kiri bunyi atau yang di sebelah kanan bunyi, itu nanti ada penjelasannya. Oke, itu nanti ada kaitannya dengan handling. Oke, penasaran? Coba kita cek.
Kita masuk aja langsung ke kabinnya, oke? Hello guys. Ini kita langsung saja hidupkan mesinnya, oke? Kita test drive di jalan yang kurang rata, oke? Kita hidupkan saja. Kita hidupkan AC-nya langsung. Oke. Nah, di sini komplit sekali pengaturan suhu, kemudian apa namanya? Oke. Kita langsung saja tes bagaimana kaki-kakinya bekerja dengan baik atau tidak. Oke. Nah, di sini sebelum kita jalan, kita coba putar dulu apa namanya? Handle setirnya ke kiri ataupun ke kanan. Oke, seperti yang saya maksudkan tadi, untuk mendengar suara kaki-kaki di kiri ataupun di kanan, cek dari sini dulu. Oke. Nah, misalnya kita putar ke kiri. Nah, oke, kemudian kita kembali lagi. Nih, berikutnya kita putar ke kanan. Nah, Helwers. Jadi setelah saya putar ke kiri dan ke kanan, tidak ada suara hentakan antara segitiga mobil di bawah di dalam sana. Jadi posisi kaki-kaki yang inline dengan setirnya ini seperti ini, seperti T. Nah, di sini dia akan memutar dengan sistem penggeraknya di sini ke bawah. Nah, kalau ada bunyi suara tek seperti itu ke kiri, misalnya ada suara tek ke kiri, nah bisa dipastikan bahwa di kiri itu karet kaki-kakinya itu mungkin ada yang aus. Jadi harusnya karetnya itu menjadi bantalan antara besi. Jadi mungkin pinggir karetnya itu habis aus, maka dia akan berbenturan besi dengan besi. Seperti itu. Cek dari sini. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak ada bunyi. Kanan juga tidak bunyi. Sekarang kalau untuk misalnya kita putar ke kanan, kemudian dia bunyi, ini ada dua kemungkinan. Ini penting. Pertama, bisa jadi di kaki-kaki yang sebelah kanan, karet-karet sebelah kanan. Dan yang kedua, ini agak penting. Di bagian T yang memutar roda, bagian T di bawah itu yang memutar roda itu, karet yang di sini itu sudah habis. Ini agak untuk perbaikannya lumayan mahal. Oke. Ya. Itu tadi dua yang sisi kanan. Hello, itu penting diingat, oke? Nah, jadi kalau mobil ini kita putar tidak ada suara tek atau gimana, berarti dia karet-karetnya itu masih sangat bagus, oke? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita jalankan aja dulu, kita jalan bahwa mobil ini di jalan yang rata dia akan terdengar suara apa antara seperti tek besi dengan besinya yang di kiri maupun kanan. Oke, coba kita jalan aja terus. Oke, kita tarik. Oke, coba kita jalan. Langsung kita ke jalan yang agak berbatuan. Kalau untuk jalan yang mulus sudah jelas tidak akan terdengar. Jadi di sini ada sedikit batu. Nah, ini sedikit ada goyangan, tapi dia tidak bunyi. Berarti ini sangat bagus apa namanya karet-karetnya. Oke, coba kita tes lagi. Jadi karakter jalan itu juga perlu kita lihat untuk tes kaki-kaki. Misalnya di beton yang keras tidak rata. Nah, ini biasanya lebih detail ini. Lebih detail akan menimbulkan suara, tapi ini sama sekali tidak ada.
Oke. Jadi karakter jalan itu juga penting untuk jadi media checking kaki-kaki. Oke. Kalau di aspal biasanya walaupun dia tidak rata, tapi dia cenderung kurang begitu baik untuk cek kaki-kakinya. Kita mending ke jalan-jalan yang berbatu ataupun jalan yang terbuat dari beton tapi dia tidak rata. Itu lebih terasa, itu lebih lebih cepat, lebih jelas menimbulkan bagian-bagian kaki-kaki yang akan kita cas, yang akan kita cek. Oke. Nah, ini terasa sekali kalau bedanya yang di jalan mulus, kemudian kita turun ke jalan yang ini, ini di permukaan yang sangat rata ya. Kita cari lagi permukaan yang bergelombang, yang penuh batu. Nah, kalau dia tidak bunyi, seperti ini sangat baik sekali, kaki-kakinya masih sangat kencang. Oke. Oke, followers. Jadi itu tadi dari pembahasan awal untuk masalah kaki-kaki, dari piringan cakramnya, kemudian handling setirnya yang ini ada kaitannya langsung dengan kaki-kakinya. Itu kita ceknya secara manual pun sangat gampang. Tapi ini sangat mungkin jarang followers tahu bagaimana pengecekan secara detail, dan itu adalah salah satu cara cek kaki-kaki. Oke. Dan yang seperti tadi saya katakan, kaki-kaki itu ada dua kerusakannya. Jadi di karet-karet yang di sebelah kiri dan kanan, dan di pertemuan antara as depan kemudian yang ke stick handling setirnya. Ini yang agak mahal seperti itu bisa. Oke. Jadi untuk all ini tadi kita cek kaki-kaki semua baik, semua bagus. Nah, jadi untuk video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa pemirsa followers tahu bagaimana cek kaki-kaki sebenarnya, yang kiri maupun kanan atau yang tengah. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk followers yang akan membeli mobil-mobil bekas, dan bisa lebih tahu misalnya mobil apapun yang akan dibeli. Oke. Semoga video ini lebih bermanfaat untuk followers. Cukup sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Bye-bye.